Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini aku akan mereview sebuah buku yaitu yang berjudul Berburu Malam Seribu Bulan. Nah, buku ini ditulis oleh Agus Mustafa, di mana buku ini merupakan serial ke-45 diskusi tasawuf modern. Dan buku ini diterbitkan oleh Panma Press. Nah, jadi sebelum aku mereview buku ini, aku akan sedikit mengomentari mengenai covernya dan juga kenapa sih aku memilih buku ini sebagai tugas mata kuliah Basic Life Skill ini. Nah, jadi di sini itu kan gambarnya itu mengenai galaksi. Nah, aku itu menyukai tema yang bernuansa galaksi seperti itu. Maka dari itu, ketika diusulkan oleh Bapak Saiful Anwar selaku dosen mata kuliah Basic Life Skill mengenai buku yang ditulis oleh Bapak Agus Mustafa ini. Nah, dari situ aku pun mulai searching di Google gitu ya, melihat apa aja sih judul bukunya, dan ketika melihat pun aku tertarik dengan buku ini karena yang seperti tadi dijelaskan, yaitu covernya itu bertema atau bernuansa galaksi seperti itu. Dan ketika dilihat judulnya pun aku tertarik seperti itu. Jadi dilihat dari covernya dan judulnya pun membuat aku tertarik untuk memilih buku ini. Maka dari itu akhirnya aku memutuskan untuk membaca buku ini sebagai tugas mata kuliah Basic Life Skill ini. Karena aku kurang menyukai atau kurang bisa berkomentar panjang lebar, maka dari itu kita mulai saja ke review bukunya. Dalam buku ini itu, di dalam daftar isinya itu ada 3 subjudul atau 3 judul besarnya, yaitu yang pertama ada Malaikat dan Ruh Al-Qudus, yang kedua itu Manusia dan Ruh Al-Insan, dan yang ketiga itu ada Alkitab dan Ruh Al-Quran. Nah, di dalam 3 judul besar ini masing-masing memiliki subjudul. Nah, pada bab pertama ini, yang pertama itu di sini penulis menceritakan atau menjelaskan mengenai malaikat, seperti ada penciptaan malaikat dan proses malaikat itu turun ke dunia seperti itu, dan ada pemisalannya juga. Mungkin jika kita membacanya dengan teliti, dengan fokus, maka insya Allah akan mengerti apa yang penulis sampaikan dalam menjelaskan atau materi mengenai proses turunnya malaikat ke bumi. Dan mungkin di bab pertama ini lebih banyak penulis itu menceritakan atau memaparkan mengenai tugas-tugas kemalaikatan gitu ya. Nah, seperti membagi rezeki, mengatur urusan peristiwa di segala penjuru alam, penjuru jagat raya seperti itu. Karena kan malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, tidak akan mungkin untuk mengingkarinya seperti itu. Maka sini itu penulis memaparkan mengenai malaikat dan beserta tugas-tugasnya, ketaatannya seperti itu. Dan yang kedua itu ada judulnya itu Manusia dan Ruh Al-Insan. Nah, di sini itu sesuai dengan judulnya ya, Manusia dan Ruh Al-Insan, maka di sini itu membahas mengenai manusia gitu. Nah, jadi di sini itu ada, pasti teman-teman pada bingung kan, atau masih beberapa mungkin ada yang masih kebingungan mengenai, kan manusia pertama itu kan Nabi Adam, sedangkan kenapa sih ada manusia purba gitu, kan ada buktinya juga kayak fosil-fosil manusia purba itu. Nah, jadi yang betul itu yang mana gitu kan. Nah, di sini dibahas. Jadi kalau teman-teman penasaran boleh baca buku ini. Aku nggak akan ngejelasin gitu ya. Nah, kemudian di sini pun ada, jadi bagaimana sih kita untuk bisa membuka jiwa kita agar hidayah masuk seperti itu. Jadi jika hati kita tertutup oleh hijab yang menghalangi hidayah atau hidayah itu masuk, di sini pun ada prosesnya terbuka hijabnya itu seperti apa. Apa sih yang kita lakukan untuk bisa membuka hijab tersebut agar hidayah itu masuk ke dalam jiwa kita, agar jiwa kita itu suci. Karena kan sesuai judul bukunya Berburu Malam Seribu Bulan, maka ini khusus atau memaparkan mengenai di bulan puasa Ramadan gitu ya.
Nah, karena yang bab kedua ini mengenai manusia, atau yang tadi saya jelaskan untuk bagaimana sih membuka hijab yang menghalangi jiwa kita agar hidayah bisa masuk. Nah, di sini tuh agar kita bisa membersihkan jiwa kita, caranya bagaimana, dan itu ada di bab ini. Jadi kalau teman-teman penasaran boleh baca buku ini. Dan yang terakhir itu di sini ada bab 3, yaitu mengenai Alkitab dan Ruh Al-Quran. Nah, jadi di sini itu mengenai membahas mengenai Al-Quran. Nah, jadi kan teman-teman tahunya itu atau lebih banyak di informasi yang kita gali itu, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Sedangkan Al-Quran itu kan turunnya berangsur-angsur ya selama 23 tahun. Nah, jadi yang turun pada bulan Ramadan itu apa sih? Apanya seperti itu. Nah, di situ di buku ini dibahas mengenai hal itu. Di sini juga di bab ini juga dipaparkan mengenai orang-orang pilihan yang mendapatkan hikmah Al-Quran. Di mana hikmah Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Orang-orang bisa atau mendapatkan hikmah Al-Quran ini. Dan hikmah Al-Quran ini hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu, seperti orang yang mensucikan jiwa, yang hatinya bersih, dan itu orang-orang yang dapat menerima hikmah Al-Quran. Nah, mungkin maksud dari penulis memaparkan mengenai berburu malam 1000 bulan ini yang dapat aku tangkap itu mengenai buku ini itu, jadi intinya itu kita ketika akan menghadapi Lailatul Qadar, jadi selama 20 hari pertama Ramadan itu kita berpuasa untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri, menghilangkan dosa-dosa, agar hikmah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu dapat kita terima, dengan dimana para malaikat Roh Al-Qudus itu turun ke bumi, ke langit dunia dengan membawa hikmah Al-Quran dan diterima oleh orang-orang pilihan yang hatinya bersih, yang hatinya suci, untuk bisa mendapatkan hikmah Al-Quran tersebut yang dibawa oleh para malaikat. Nah, walaupun intinya hanya sedikit yang dapat saya tangkap, tapi di buku ini itu menjelaskan mengenai yang pertama itu kan tadi malaikat. Nah, jadi proses malaikat itu turun ke bumi seperti apa, dan juga manusia yang dapat menerima hikmah Al-Quran di Lailatul Qadar itu seperti apa dan bagaimana caranya. Dan yang terakhir itu adalah hikmah Al-Quran yang akan diterima oleh orang yang mensucikan jiwa, yang membersihkan jiwa dengan berpuasa di bulan Ramadan sebelum menjemput atau sebelum menemui 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin sekian yang dapat aku paparkan, yang dapat aku jelaskan, yang dapat aku sampaikan mengenai review buku ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau istilahnya kada pabaliut gitu ya dalam menyampaikannya, karena masih belajar public speaking gitu. Jika teman-teman tertarik dengan buku ini, boleh saja langsung dibeli, karena di sini itu terdapat banyak informasi yang mungkin bagiku itu masih baru gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang didapat dalam buku ini. Aku sangat suka sekali pada buku ini karena ya sangat menarik gitu untuk dibaca. Yang belum like, mohon di like dulu karena merupakan penilaian. Aku tunggu 3 detik untuk kalian like video ini ya. 1, 2, 3. Makasih atau terima kasih kepada teman-teman yang sudah like video ini. Dan juga kalau mau komen boleh komen di bawah, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau subscribe juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting itu aku minta like-nya aja gitu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata ataupun kurang enak dalam menyampaikannya. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian dariku.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.